Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kali ini, bagaimanakah kita dalam menyikapi hidup yang terasa pelik ini. Terasa banyak masalah yang timbul. Merasa diri kita itu jarang untuk mengoreksi dari pagi sampai sore, apakah kita itu melakukan kesalahan ataukah tidak. Dalam hal ini, keimanan seseorang sangat penting untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semua atas kekuasaan Allah dan kehendak Allah semua akan terjadi. Jadi jangan salah, kalau misalnya ada suatu kejadian yang aneh-aneh, yang kadang kita melihatnya itu tidak bisa dilogika, tapi kenyataannya menjadi bisa. Itu berkat rahmat dan kuasa Allah, kuasa Tuhan yang mengatur seluruh alam raya ini, termasuk manusia, jin, setan, dan alam semesta ini. Kayak tadi ada suatu kejadian, ada teman saya, kemudian dia datang, kelihatannya seperti ada masalah. Saya tanya, apakah kamu ada masalah? Kemudian dia menjawab, aku mengalami gatuku caos. Lali tidak lupa membawa caos untuk dia temanku ini seorang dagang bakso. Loh, kenapa kok gak beli? Kata dia, aku mang wis nang kawur, jagakno biasae olehku tuku no kawur. Biasanya dia itu beli caosnya di desa Kawur. Nah, karena dia tadi itu berangkatnya tidak membawa caos dan berharap agar bisa beli caos di Kawur, maka apa yang terjadi di sini, karena hatinya menggampangkan segala urusan yang sangat penting untuk pekerjaannya. Akhirnya Allah berkuasa atas diri seseorang. Dia maha mengetahui, maha mengatur seluruh alam. Karena dia sudah meremehkan atau menggampangkan segala urusannya, akhirnya dia kemudian sambil berdagang bakso menuju ke desa Kawur. Kemudian dia tidak menjumpai toko itu buka. Akhirnya dia tidak jadi beli
Karena apa? Karena menggampangkan urusan. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara sekalian, janganlah kita menjadi orang yang menggampangkan urusan, ya, baik itu kecil maupun urusan besar. Bersegeralah untuk melaksanakan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu tangguhkan itu. Jangan kamu remehkan. Karena apa? Karena orang yang meremehkan segala urusan pada kenyataannya itu tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan. Di sini kekuasaan Allah akan bisa kita lihat. Kalau orang tidak beriman, kalau orang yang keimanannya kecil, maka dia tidak akan bisa melihat letak kekuasaan Allah saat ini berada di mana. Dengan kejadian itu, sehingga banyak orang yang tidak mau menyalahkan dirinya sendiri, cenderung untuk membenarkan urusannya, membenarkan dirinya. Jarang loh orang yang mau mengoreksi dirinya sendiri dan menyalahkan dirinya sendiri. Karena orang-orang yang seperti itu biasanya orangnya itu sabar, bersyukur, kemudian ikhlas. Tentu orang itu pasti mempunyai keimanan yang jauh lebih kuat dari orang lain. Lalu bagaimana cara kita sedikit meningkatkan keimanan? Yaitu dengan cara kita sholat, kita sembahyang. Apakah harus di masjid? Nah, di musola, sembahyang atau sholat itu bisa di mana saja. Kita lakukan sholat wajib 5 waktu. Kalau bisa istiqomah, jangan ada yang bolong. Kemudian sholat yang paling penting, niatnya harus ikhlas. Ini yang jarang sekali ditemukan pada diri orang-orang sekarang ini. Kebanyakan ada timbul riya. Saat sholat ada timbul riya, mulai cara berjalannya, berpakaiannya, surbannya, timbul riya. Ini yang menjadikan sholat kita itu tidak bisa untuk merubah akhlak kita. Karena apa? Karena Allah tidak akan menerima sholat orang itu kalau niatnya itu riya. Itu loh masalahnya sekarang, sudah jelas ya. Kalau orang itu sholat dengan benar, dengan khusyuk, dengan hati yang ikhlas, maka sholat itu sendiri bisa memperbaiki akhlak. Dari akhlak yang buruk berubah menjadi akhlak yang lebih baik. Jadi marilah kepada teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, untuk kita selalu meningkatkan iman kita. Agar apa? Agar kehidupan kita di dunia ini tidak banyak dipenuhi masalah.
baik itu kecil maupun besar. Maka jangan menganggap remeh suatu urusan, terutama urusan untuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai itu, karena kekuasaan Allah selalu ada. Terkadang kita bisa melihat bagi orang-orang yang beriman dan mau berpikir, tetapi pada orang-orang yang imannya rendah itu sangat sulit untuk melihat di manakah kekuasaan Allah itu bekerja dan berada. Karena apa? Karena Allah itu Maha Pengatur seluruh alam. Udah sekian dulu ya teman-teman, saudara-saudaraku sekalian. Semoga kajian pada malam hari ini berguna dan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.